Terima kasih Smart Viewers masih bersama kami di Jurnal Binus-Sian. Nah, di sesi Talk with Binus-Sian kali ini, kita udah kedatangan Koordinator Public Relation Binus University, Ashila Nisa Wijayanti. Halo Ashila. Hai semuanya. Nah Ashila, gimana kabarnya nih hari ini? Baik, sangat baik. Baik ya. Nah Ashila dan juga Smart Viewers, hari ini kita mau berbincang-bincang, ngobrolin yang lagi hangat nih dan viral di media sosial, yaitu salah satu aktor dari film Business Proposal ini yang lagi viral karena mengeluarkan pernyataan kontroversial, yaitu Abizar, di mana dia istilahnya menyinggung ya para fans-fans drakor itu dari film remake yang dibintangi oleh aktor ini. Nah, dan juga si Abizar ini istilahnya terkesan angkuh gitu ya, sombong ya terkait karakter yang ingin dimainkan di filmnya. Nah, menurut Ashila sendiri nih, gimana sih memandang dari istilahnya kontroversi yang ada saat ini dari Abizarnya? Oke, jadi Abizar kan kita tahu ya, dia lagi memerankan seorang aktor, dia meremake jadi dari Business Proposal gitu. Dimana Business Proposal kan dia adalah drakor dan dia udah punya target pasarnya sendiri, betul ya? Udah dimana target pasarnya itu adalah pecinta drama Korea gitu. Nah, sedangkan Abizar aku rasa di sini nggak tahu nih, selain dia belum tahu cara PR-nya seperti apa, dia juga nggak tahu bahwa ternyata aktor kok yang suka orang Korea lah, yang suka Korea budayanya, entah itu K-popnya gitu, entah itu filmnya, itu tuh punya segmentasi pasarnya sendiri dan itu sangat luar biasa. Kita bahkan nyebutnya itu ada culture Korea gitu lah ya, itu ada culture-nya tersendiri. Nah, sedangkan Abizar di sini merasa pertama dari dia menyebutkan bahwa mulai ada flop lah di situ, udah mulai ada beririsan bahwa kita mau menciptakan karakter sendiri, padahal sudah jelas di situ dia adalah remake. Namanya juga remake berarti membuat ulang gitu ya, dimana dia harus berkaca pada yang aslinya seperti apa. Di situ mulailah dari orang-orang yang suka drama Korea itu mulai pada kok kayak gitu sih gitu, mulai ada tanggapan seperti itu. Nah, mulai dari situ, tapi Abizar aku rasa dia tidak tahu bagaimana cara melakukan PR atau public relation yang baik itu seperti apa. Akhirnya dia tidak bisa menanggapi hal tersebut dengan baik, malah dia melontarkan kata-kata yang kok kayaknya dia nggak butuh kita ya. Dia mengeluarkan kata-kata kan, kalau nggak salah dia bilang kita nggak butuh kalian kok gitu. Nah, itu sebenarnya itu bersinggungan juga sama crisis management. Jadi teman-teman kalau misalkan di public relation itu crisis management merupakan salah satu bagian dari PR sebenarnya, dimana kita juga harus memperhatikan bagaimana menanggapi krisis yang ada. Dia udah tahu nih buat krisis di awal, mungkin setelah udah mendapatkan respon yang negatif harusnya bisa dia lebih aware lah gitu. Tapi ternyata di sini Abizar malah melontarkan kata-kata yang tidak diharapkan. Jadi itu sebenarnya sih yang perlu ditingkatkan dari Abizar itu, ada apa sih sama Abizar gitu, ada apa dengan Abizar gitu kali ya gitu. Oke, berarti memang si aktor ini tuh kurang aware gitu ya, kurang menguasai dari teknik krisis manajemennya gitu ya. Yes, dari krisis manajemen, dan dia aku rasa dia juga tidak mengetahui audiensnya siapa gitu. Harusnya kan dia dipelajarin dulu target audiensnya siapa. Dan dia juga seharusnya PR itu kan bagaimana cara kita membangun relasi yang baik gitu. Dengan dia melontarkan kata seperti itu, sebenarnya dia mematikan diri dia sendiri yang pertama, terus yang kedua dia mematikan juga perusahaan di belakangnya atau production house-nya gitu, dimana itu adalah Falcon gitu ya. Terus habis itu dia juga akhirnya dia mengecewakan si penggemarnya dan akhirnya dia tidak mau nonton gitu kan gitu. Oke, mungkin selanjutnya nih, tadi kan kakak Ashila bilang kalau Abizar ini kurang menguasai dari krisis manajemennya gitu. Dia malah istilahnya menanggapi kritik dari penggemar drakor ini dengan istilahnya kayak ngatain penggemarnya sendiri gitu, fanatik dan segala. Dan kita tahu bahwa ya tadi segmentasi pasar drakor khususnya bagi fans di Indonesia itu sangat luas gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang sebenarnya dari sisi PR-nya Abizar tuh harus menguasai apa teknik-teknik dari krisis manajemen itu?
Oke. Kan ini istilahnya udah terlanjur nih, udah kadung, udah blunder gitu, udah berdampak sama filmnya gitu, sama production house-nya dan juga citranya dia sendiri. Nah, mungkin teknik-teknik apa aja yang Abizar nih harus kuasai dari sisi public relation ya? Oke, terima kasih ya sebelumnya. Nah, jadi mungkin yang bisa dilakukan Abizar gitu ya di saat pertama muncul krisisnya, dilihat dari mana? Dilihat dari listeningnya, social media listening, social media monitoring gitu. Biasanya kita melakukan, kalau misalnya perusahaan itu melakukan PR itu ya, melakukan monitoring PR itu dari social media gitu kan. Pas di saat Abizar melontarkan pernyataan pertama dan itu udah mendapatkan respon yang negatif gitu ya, aku rasa dia itu bisa pertama harus ya dia meminta maaf dulu. Dia meminta maaf dan yang kedua dia bisa melakukan apa? Kita bisa melakukan dengan menimpa, kasarnya adalah menimpa dengan berita-berita positif lainnya. Dengan apa? Dengan dia menunjukkan mungkin cuplikan-cuplikannya. Terus habis itu dia menyatakan, dia menampilkan dan menunjukkan bahwa oh iya ternyata Abizar bisa nih memerankan peran si pengganti bisnis proposal dengan lebih baik, walaupun dia tadi bilang nggak menonton bisnis proposal itu sendiri. Gitu ya, dia nggak melakukan riset gitu. Nah terus habis itu dia bisa melakukan apa lagi tadi, crisis manajemennya itu balik lagi. Crisis manajemen dia harus tahu bagaimana, dan sebenarnya ini salah satu tugas dari perusahaannya juga untuk selain memberikan acting yang bagus gitu ya, perusahaan tuh juga sebenarnya harus melakukan training ke Abizar itu sendiri dan ke aktor semuanya, itu bagaimana cara berkomunikasi dengan media gitu, karena media bagaimanapun dia yang menyampaikan dan menyebarluaskan berita. Jadi mau bagaimanapun itu kita tetap harus memiliki koneksi yang baik dengan media itu sendiri gitu sih paling. Oke, berarti tadi ya listening, minta maaf sama crisis management. Yes, tapi betul. sayang banget gak langsung minta maaf itu ya. Itu dia yang disayangin banget. Seharusnya mungkin kalau misalkan dia minta maaf gitu, kalau dia minta maaf mungkin sekarang belum turun itu. Iya, belum. Malah masih nunggu dan kayaknya yang minta maaf duluan malah production house-nya ya. Yes, ngeluarin statement klarifikasi gitu. Nah selanjutnya itu kan udah tadi ya smart viewers dari sisi Abizarnya ya harus belajar teknik-teknik PR apa aja sih. Nah kalau dari sisi perusahaannya sendiri ya, kita di sini bilang production house-nya apa aja sih langkah yang perlu diambil gitu dari sisi crisis management perusahaannya ini. Oke, balik lagi tadi Falcon itu sudah mengeluarkan statement gitu ya, udah mengeluarkan statement dan klarifikasi. Tapi menurut saya pribadi gitu ya, mau bagaimanapun itu tidak cukup sebenarnya. Kenapa? Karena pada dasarnya kita sebagai individu nggak usah kita lihat jauh-jauh ke orang lain, tapi ke diri kita sendiri. Kita pasti lebih in touch-nya dengan siapa? Lebih in touch-nya dengan si human-nya itu sendiri, bukan dengan perusahaan. Jadi kalau kita nonton film yang kita, contohnya gini, gampangnya kita bahas menyinggung, ini deh teman-teman pasti tahu film Dylan misalkan. Nah, film Dylan kita selalu teringat dengan aktor Dylan ya, bukan production house-nya, betul ya? Sama halnya kayak sekarang kalau misalkan film yang bisnis proposal itu production house-nya sudah minta segimanapun gitu ya, sudah minta maaf segimanapun, tapi itu tetap tidak mengurangi kesalahan dari aktor utamanya, dimana dia pertama udah aktor utama, terus abis itu juga dengan yang paling disorot gitu. Itu sih paling bisa dilakukan, seharusnya dia bisa menyediakan atau bisa memberikan pelajaran kepada Abizar gitu ya. Maksudnya bukan pelajaran tapi pelatihan bagaimana cara menanggapi krisis dan juga menanggapi media gitu. Oke, berarti lebih kayak istilahnya membantu kliennya ini ya, aktornya ini agar istilahnya bisa lebih behave, lebih bijak gitu ya. Betul, itu tugas juga sih sebenarnya salah satu dari perusahaannya, karena itu akan berpengaruh juga kan sekarang berarti ke pendapatan perusahaannya gitu. Karena emang sekarang di hari pertama penayangannya aja itu cuma di bawah 10.000 penonton, di mana itu sepi banget kan, dengan sangat flop. Ya nggak cuman flop aja ya, tapi di beberapa bioskop di Indonesia itu filmnya udah diturunin gitu, nggak ditayangin lagi karena saking sepinya. Ya itulah bagaimana cara kita, pentingnya PR sebenarnya, itu pentingnya PR. Nah,
Mungkin selanjutnya ngomongin soal tadi ya kaitannya dari istilahnya blunder dari pernyataan-pernyataan kontroversial dengan cancel culture nih. Gitu. Nah, menurut kakak sendiri, menurut Asila sendiri gimana tuh kaitannya? Karena kan istilah cancel culture ini nyata adanya dan sangat-sangat berdampak gitu dengan kehidupan kita. Oke, jadi gini, mungkin kalau misalkan dulu orang Indonesia tuh masih tidak tahu apa yang namanya cancel culture. Apa sih itu? Nah, sedangkan cancel culture sudah sangat kuat itu di Korea sebelumnya. Sangat kuat cancel culture itu. Since orang yang tadi sudah kita bahas gitu ya, cancel culture orang Korea gitu ya, bukan orang Korea, maksudnya yang suka Korea gitu. Itu sangat termotivasi lah mengikuti apapun yang dilakukan oleh orang Korea gitu. Dan akhirnya di sini karena ini memerankan bisnis proposal di mana itu adalah drama Korea, jadi dia saat adanya krisis ini akhirnya ada cancel culture. Oh dia sombong nih, dia apa gitu, akhirnya terlibatlah cancel culture. Sedangkan Abizar mungkin disangkanya di saat itu Indonesia belum menerapkan cancel culture kayak gitu. Itu paling kalau misalkan yang dari sisi cancel culture-nya. Sedangkan kita semakin lama semakin kritis nih, orang Indonesia juga semakin kritis gitu. Semakin kritis, oh ternyata dengan pernyataan dia kok sombong banget ya, gue nggak nonton deh gitu. Sesimpel seperti itu sebenarnya. Ya berarti memang masyarakat kan sekarang sudah mulai kritis gitu. Yes, Dan mereka merespon dari apa yang aktor itu bilang kan. Bahkan aktor itu bilang kalau dia nggak peduli gitu. Nggak peduli kalian nonton apa enggak. Nah itu masalahnya utamanya. Betul, yang nggak diundang juga kan kita nggak bakal ngundang di premier. Sekarang beneran nggak ada yang nonton. Di boykot, nah itu nggak cuma berdampak istilahnya ke film ya, tapi ya ke citra dari karir aktor itu sendiri gitu ke depannya. Nah terakhir Ashila, kan Kak Ashila ini sebagai koordinator public relation di Binus University. Mungkin boleh disampaikan nih apa aja sih pelajaran-pelajaran yang bisa Binusian pelajari nih dari istilahnya kasus Abizar ini. Oke. Jadi teman-teman Binusian semuanya, mungkin khususnya yang teman-teman marketing communication tuh udah tahu kalau misalkan kita belajar namanya komunikasi. Nggak cuma komunikasi, tapi juga ada beberapa hal penting. Nggak bosan-bosan aku bilang bahwa pertama ada public relation-nya, kita belajar. Terus yang kedua, strateginya bagaimana sih menanggapi hal seperti itu. Crisis communication yang kita juga belajar. Terus selanjutnya adalah bagaimana cara kita memahami audiens. Jadi kita harus memahami target audiens, public relation, crisis management, seperti itu. Oke, itu ya super viewers dan juga Binusian, jangan lupa kita tuh penting banget ya untuk menguasai teknik-teknik public relation, apalagi kalau kalian seorang public figure. Jadi harus berhati-hati banget dalam berpendapat di masyarakat gitu. Betul. Dan jangan lupa kalau habis buat kesalahan harus minta maaf yang pertama kali. Jangan pernah malu atau gengsi buat minta maaf itu sih. Oke, nah itu dia smart viewers. Jangan kemana-mana dulu ya, karena sesaat lagi masih akan ada informasi menarik lainnya di Jurnal Binusian. Jadi stay tune di Jurnal Binusian.